Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal 4 ayat 13-25 yang berkata demikian. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkan dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah, kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di sini Rasul Paulus menjelaskan pembenaran oleh iman itu dengan mencontohkan bagaimana Abraham dibenarkan Allah oleh karena imannya. Abraham dibenarkan bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Tuhan. Walaupun janji Tuhan kepada Abraham kelihatannya mustahil terjadi,
namun Abraham mempercayai janji Tuhan. Sama seperti Abraham, yang karena imannya kepada Tuhan diperhitungkan sebagai kebenaran, maka demikian juga dengan kita. Kita dibenarkan karena kita mengimani janji Tuhan melalui Yesus Kristus. Bahwa kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena iman kita kepada anugerah Tuhan melalui kebangkitan dan kematian Yesus Kristus. Sebagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya kepada Abraham, demikian juga dengan kita yang menerima anugerah itu, bahwa kasih setia Tuhan adalah untuk selama-lamanya, tidak hanya kepada Abraham, namun juga tetap ada selamanya bagi setiap orang yang beriman. Itulah sebabnya Abraham disebut menjadi bapa orang yang beriman. Kita mengimani Allah yang esa, Allah yang hidup, Allah yang selalu bekerja dalam hidup ini, adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berfirman kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang menuntun umatnya Israel, Allah yang menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus, dan Allah yang penuh kasih karunia yang diberitakan oleh para rasul, dan Allah yang kita imani hingga saat ini adalah tetap Allah yang satu hingga selamanya. Sebagaimana Tuhan Yesus berfirman, "Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir." Maka Rasul Paulus hendak jelaskan dalam nas ini demikian. Yang pertama, jika kita mempercayai bahwa Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham, maka kita juga mempercayai janji Tuhan yang menyelamatkan umatnya melalui kedatangan Mesias yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Sebab Allah yang berjanji dan yang memenuhi janjinya kepada Abraham juga adalah Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham kelihatannya mustahil terjadi, tetapi Tuhan yang menjanjikannya setia menepati janjinya. Demikian halnya dengan janji keselamatan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Walaupun kelihatannya mustahil bahwa Allah menjadi manusia, bahkan sampai mati di kayu salib, tetapi semuanya itu dapat terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Bagi orang yang akan binasa, salib Kristus memang adalah kebodohan. Namun bagi kita yang beriman, salib Kristus adalah kekuatan Allah yang membawa keselamatan. Yang ketiga, Abraham memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan adalah hanya karena imannya kepada anugerah Tuhan. Maka sekarang, kita memperoleh janji keselamatan dari Tuhan hanya oleh karena iman kita kepada anugerah Tuhan Yesus saja, bukan karena usaha dan kemampuan kita. Berikut ini yang menjadi renungan kita dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, iman kepada Tuhan menuntun kita pada pengharapan yang hidup. Jika kita berhadapan dengan kemustahilan, dan ada yang berkata, kalaupun bisa selamat, itu adalah mujizat Tuhan, maka kita amini saja perkataan itu. Sebab memang demikianlah. Sebab hidup kita di dalam iman kepada Tuhan Yesus bukan lagi hidup oleh karena kekuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Allah. Dengan hidup beriman kepada Tuhan Yesus, kita telah meninggalkan segala hal yang dianggap mustahil, sebab kuasa Allah akan bekerja dalam diri kita melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Dan bagaimana Tuhan dapat mengubah yang mustahil itu menjadi mungkin dalam hidup kita? Tuhan Yesus berkata juga kepada kita, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita mungkin saja berkata, "Saya terlalu lemah, saya tidak sanggup, saya terlalu bodoh, saya tidak berguna, saya terlalu buruk untuk diampuni." Ada banyak tembok-tembok kemustahilan dalam hidup ini yang melemahkan kita. Namun kita hendak diyakinkan oleh firman Tuhan
ketika kita mau mengangkat diri kita pada keyakinan akan iman kepada Tuhan, maka kita sudah memiliki kuasa yang besar dalam diri kita, yaitu kuasa Allah yang dapat menghancurkan tembok kemustahilan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita, memang benar semuanya adalah kemustahilan. Tetapi ketika kita mengangkat diri kita pada iman, maka kuasa Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita. Sama seperti Abraham yang tetap beriman kepada janji Tuhan, yang walaupun di hadapannya terbentang kemustahilan, dia yang sudah tua dan istrinya yang sudah mandul, tetapi dia tetap mempercayai janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Oleh karena imannya yang teguh kepada Tuhan, dia akhirnya menerima apa yang Tuhan janjikan. Dengan iman kepada Tuhan, kita memberikan hidup kita menjadi ruang kerja bagi Tuhan untuk melakukan rencananya yang terbaik bagi kita. Ketika kita membuka diri bagi Tuhan melalui iman kepadanya, maka kita tidak akan pernah berkecil hati. Seperti apapun kekurangan dan kelemahan kita, bukan lagi pikiran dan kekuatan kita yang menjadi andalan hidup kita, tetapi ada Tuhan di dalam diri kita yang sedang bekerja untuk mewujudkan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang kedua, iman kepada Tuhan adalah kekuatan sukacita hidup kita. Banyak alasan dalam dunia ini yang dapat melemahkan iman kita. Namun Rasul Paulus mengingatkan kita bagaimana Abraham justru tidak lemah dan berduka karena pergumulannya, tetapi menjadi kuat oleh imannya yang tidak ragu-ragu akan janji Tuhan. Bahkan dalam ayat pembacaan kita dikatakan, malah imannya Abraham menjadi bertambah kuat sehingga ia memuji-muji Allah. Berbagai pergumulan dalam hidup ini bisa melemahkan dan menjatuhkan semangat hidup kita. Namun iman kepada Tuhan akan senantiasa menguatkan kita, sebab kita tidak ragu sedikit pun akan kuasa Allah yang nyata dalam hidup ini. Dengan beriman kepada Tuhan, kita dituntun untuk hidup dalam sukacita dan memuji Tuhan dalam hidup kita. Sebab iman adalah kekayaan, kehormatan, kemuliaan, sukacita yang tidak ternilai. Kita akan semakin merasakan keistimewaan iman itu ketika kita mau semakin menghidupi iman kepada Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, dari renungan ini kita belajar bahwa iman kepada Tuhan adalah dasar dari pembenaran dan anugerah keselamatan. Abraham dibenarkan bukan karena perbuatannya, tetapi karena ia percaya kepada janji Tuhan, bahkan ketika secara manusia tampak mustahil. Hal yang sama berlaku bagi kita. Kita dibenarkan bukan karena usaha atau kesalehan kita, melainkan karena iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Renungan ini juga mengingatkan kita bahwa iman kepada Tuhan membawa pengharapan yang hidup. Ketika kita menghadapi kemustahilan, kita tidak perlu takut, sebab Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu. Iman bukan hanya sekedar percaya, tetapi juga menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam hidup kita. Seperti Abraham yang semakin dikuatkan dalam imannya dan memuliakan Tuhan, kita pun dipanggil untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan, meskipun kita menghadapi berbagai tantangan hidup. Oleh karena itu, marilah kita terus hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus, sebab hanya di dalam Dia kita memiliki pengharapan, kekuatan, dan sukacita yang sejati. Apapun keadaan kita saat ini, mari percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hidup kita dan akan menggenapi setiap janjinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan,
dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang kuasa iman kepadamu. Seperti Abraham yang tetap percaya kepada janji-Mu, meskipun menghadapi kemustahilan. Ajarilah kami untuk memiliki iman yang teguh kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hidup kami. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin.